Jadi di menu studio foto tuh ada penghapus AI gitu. Coba sekarang. Halo men, balik lagi ke channel gue ya. Dan ini adalah Infinix Note 40 nih, yang udah update ke XOS 15. Lebih tepatnya XOS itu tuh 15.0.3. Androidnya Android 15 teman-teman. Nah gimana nih yang udah update nih user Infinix Note 40? Enak nggak makainya nih? Apa masih ada yang nahan? Nanti dulu lah, lihat review yang udah update. Enaknya di-update nggak ya? Jadi di video ini gue mau kasih tahu fitur-fitur atau perubahan apa aja nih setelah update XOS 15 Android 15. Yang menurut gue ini udah kayak HP baru. Jadi yang tadinya pengen upgrade ke Infinix Note 50 itu bikin nggak jadi gitu loh. Jadi simak aja terus yuk. Dan jangan lupa di subscribe teman-teman. Itu penting banget. Oke, di-share ke yang lain juga. Apa-apa. Biar ngumpul di sini. Ada bugs atau reviewnya enak kah, atau ada yang kurang, enaknya diginiin ya. Kita ngobrol aja di komentar, oke? Nah, sebagai pembandingnya ya, dengan XOS 14 gitu, apa aja sih kira-kira yang berubah nih di XOS 15 Infinix Note 40? Gue pakai ini nih, Infinix Note 30. Ya biarpun XOS 14 nya nggak sama plek ketiplek dengan Infinix Note 40 ya, tapi kurang lebih sama lah gitu. Ini Infinix Note 30 XOS nya masih 14.0, Androidnya masih 14 teman-teman. Infinix Note 30 itu nggak dapat Android 15 ya, dan nggak dapat XOS 15 gitu. Jadi ya mungkin update-update berikutnya hanya patch security dan penambahan fitur-fitur dikit-dikit gitu. Oke, yuk kita bandingkan yuk. Apa yang baru di XOS 15 dibanding XOS 14. Oke, nah kita awali dari boot screen-nya ya. Boot screen dan boot animation, layar kunci sampai ke home screen. Gua nyalain dulu yang Infinix Note 30, lalu Infinix Note 40 ya. Untuk boot screen-nya sama-sama aja nih, karena ini dari boot itu ya, kernel Stockroom ya, begini tampilannya gitu. Nah, bisa kelihatan kan? Di sini ada animasi X yang cukup oke. Dan juga ada logo AI-nya di sini teman-teman tuh. AI-nya begini nih, AI Infinix itu. Segitiga dicampur lingkaran lalu ya dianimasikan gitu. Oke, masuk ke layar untuk memasukkan pin ya. Di sini bisa lihat teman-teman ya. Ini bulatnya kok gede-gede banget gitu. Ini beda banget, kalau nggak salah yang XOS 14 Infinix Note 40 itu kecil-kecil atau malah nggak ada border begini ya, gitu kan. Ini di sini udah ada perubahan ya teman-teman ya. Di layar masukkan pin ini udah berubah, oke. Nah, untuk XOS 14 ya masih kayak gitu tuh animasi boot animation-nya ya teman-teman. Tadi bisa kelihatan ya. Huruf per huruf gitu, dengan ada titik 3 yang jalan di bawahnya. Nah ini bentuknya pola ya. Oh ya, ini bukan HP pemakaian gue, jadi gak bisa ngerubah seenaknya teman-teman gitu ya. Oke, anggap aja begitulah. Ini pola, nggak ada bordernya kayak ini, lingkaran-lingkaran gitu. Kalau nggak salah, kalau masukin pin juga nggak ada deh. Jadi kita masuk ke home screen ya. Nah ini home screen XOS 15 di Infinix Note 50, dan ini Infinix Note 30 XOS 14. Oke, apa yang beda? Nah di Infinix Note 40 ini ya, XOS 15 ini dia bisa resize iconnya ya teman-teman. Kayak gini nih, WhatsApp ukurannya panjang begini. Sebelumnya kan nggak bisa ya. Nah kayak WhatsApp gini ya, bisa memanjang begini nih. Caranya ditahan aja, nanti ada icon resize tuh. Ini bisa ditarik teman-teman. Di sini nggak bisa karena areanya kurang, ke bawah kan nggak bisa lagi. Jadi kalau untuk yang mau meresize aplikasi, pindahin dulu aplikasi ke tempat yang lega. Nah begitu, tahan tadi kan, kita resize tuh bisa ke bawah. Kayak gini gedenya teman-teman tuh. Bisa dikecilin, tahan ikonnya tuh begitu. Oke, itu XOS 15 Android 15 di Infinix Note 40 ya. Bisa kayak gitu tuh. Dan ini di Infinix Note 30 XOS 14 ya. Ya nggak bisa teman-teman ya, di XOS 14 itu nggak ada fitur itu. Nah jadi itu perubahan yang cukup
menarik sih kalau kata gua. Itu bisa custom home screen dari iconnya ya. Oke, itu perbedaan XOS 15 Infinix Note 50 dibandingkan XOS 14 ya. Karena biarpun ini pakai Infinix Note 30 mirip-mirip lah. Oke nih, bisa lihat nih wallpapernya ya. Mungkin ini dikira wallpaper download ya. Ini enggak, ini wallpaper sistem teman-teman. Setelah update XOS 15 itu muncul wallpaper ini yang tadinya adanya di Infinix Note 50. Sebelum masuk ke wallpaper, kita ke control center dulu. Nah, control centernya begini teman-teman, tampilannya bulat-bulat dan ada widget ini nih, play musik dan media nih. Jadi kalau teman-teman nonton YouTube atau nonton film yang di minimal gitu, ini muncul di sini nih. Ini nggak ada tadinya, kalau tambah perangkat ada deh kayak deh. Pokoknya ikonnya begini ya, jadi full layar, nggak setengah lagi, full layar. Dan kalau pencet ini nih, makin full. Tuh, gitu teman-teman. Dan itunya di sini nih ada sinyal, Bluetooth, hotspot dan mode pesawat. Itu ngumpul, pokoknya semua berubah lah gitu, jadi kayak Apple. Dan control centernya begini teman-teman, kotak-kotak dan nggak penuh layar ya, bisa kelihatan tuh bedanya kan, nggak penuh kan. Kalau ini kan penuh selayar gitu, ini nggak penuh, ditekan icon ke bawah baru penuh teman-teman gitu. Jadi meresize icon di control center ya, ini lebih gede gitu dan lebih penuh, lebih padat. Ini bentuknya begini nih ya, kalau bentuk aja sih. Oke. Nah, di yang tambah perangkat ini bisa dihilangin teman-teman dengan cara ini nih, sembunyikan perangkat saya. Nah, hilang tuh, jadi penuh kan, gitu loh. Dan yang paling baru banget nih di XOS 15 ya, ini ada garis bawahnya nih di home screen. Pokoknya bukan di home screen doang sih, masuk menu juga ada nih garis bawah ini yang fungsinya untuk AI ngelingkarin dan cari gitu ya. Ini biarpun lingkar dan carinya kita offin, garisnya tetap ada, tapi jadi nggak fungsi apa-apa gitu loh. Contoh kayak gini nih, tuh, sorry. Nah, tuh, lingkari atau ketuk di mana saja untuk menelusuri, begitu teman-teman. Jadi bagusnya kalau kita lagi buka itu ya, gambar. Nah, kelihatan kan garis bawahnya masih ada. Tuh. Nah, kita lingkarin di sini nih. Wing. Nanti muncul hasil itunya ya, hasil keterangannya di sini. Menunjukkan hidangan chicken stick dari restoran Stick Moon Moon, padahal bukan Moon Moon. Itu circle to search. Oke, kita balik ke home screen ya. Kalau kita tahan lama nih bagian home screen itu ada wallpaper, widget, gaya dan icon dan pengaturan. Kita ke wallpaper ya. Nah, wallpapernya begini teman-teman. Di wallpaper statis itu ada penambahan yang kayak, nah ini nih, yang kayak punya Infinix Note 50 muncul di sini teman-teman. Ya. Wallpaper animasi biasa yang bawaannya. Dan ini ada portrait Vogue. Portrait Vogue tuh jadi custom itu ya. Kita coba yuk. Nah, misal Vegeta ini nih fotonya. Nah, gitu. Jadi di foto itu ada bordernya ya untuk objeknya, dan backgroundnya bisa diganti. Tuh, ini namanya Vogue atau warna. Nah, begitu, warna solid ya. Gitu teman-teman. Pola bisa diganti tuh, begitu tuh pola-polanya. Oke. Ya begitulah portrait Vogue ya. Bawahnya Mondrian udah ada dari awal, dan seni warna udah ada juga. Oke. Lalu untuk selanjutnya widget ya sama kalau widget. Gaya icon. Nah, icon ini gaya itu yang di atas nih. Gaya ini bawaan tema ya teman-teman. Jadi tema yang keinstall, iconnya bisa kita pakai nih, iconnya doang. Gitu loh tuh. Oke, ukurannya. Pilihan ikuti warna sistem itu masih biasa ya. Di lama juga ada. Cuman ini tampilannya berubah aja nih. Tampilan untuk menerapkan icon ya. Dan ada bentuk icon yang saat ini dipakai itu berubah kan. Gitu tuh. Nah tuh. Nah, ini tampilan menunya aja berubah ya. Sebenarnya sih udah ada. Jadi mau yang kotak,
ngapain dari sini gitu teman-teman, tuh bulat. Lalu ke pengaturan nih, pengaturan home screen-nya ada yang beda nggak kira-kira? Sama ya. Nah, untuk aplikasi freezer nih teman-teman, freezer kan ini ya, nih yang ini freezernya. Kalau mau masukin aplikasi ke freezer bisa langsung drag aja ya, arahkan ke freezer. Nah, udah hilang, ada di freezer gitu. Dan yang gua kurang sukanya di freezer yang XOS 15 ini ya, kalau buka aplikasi itu harus dicairkan dulu teman-teman. Misal kayak gue mau pakai ini nih, CS, nah gitu tuh, cairkan gam scanner gitu. Kalau aplikasi freeze di XOS 14 itu bisa langsung kebuka gitu aplikasinya. Nah, soal navigasi ini nanti gue jelasin ya, maksudnya dimatiin gitu untuk tombol circle to search-nya gitu. Masih berfungsi nggak kira-kira? Dan buat ngilangin itu gimana? Nanti tonton aja makanya. Dan ini lah, kok jadi kotak ya? Sorry tadi gue rubah kali sudutnya jadi kotak gitu, nggak boleh. Kalau menurut gue ya, warnanya itu jadi lebih pekat nih icon-iconnya dibanding dengan XOS 14. Dan yang gue rasain ini kalau scroll gitu smooth banget sih ini, serius enak gitu. Jadi lebih pekat, scroll juga lebih enak gitu. Kayak kita ke setting ya, apa aja yang baru. Oh iya, sebelum ke setting gue kasih tahu ini nih, AI lagi, buka catatan tugas, dan di sini ada AI teman-teman. Nah, AI-nya tuh gambar, misal gambar apa ya? HP deh. Nah, kita bisa gambar sini dan klik buat. Sengaja sih, enak aja buat main-main gitu. Jadi apa dia? Oh, jadi buku. Kelihatan nggak? Jadi buku. Dan ini ada tipe itunya gambar ya, ada sketsa, komik. Itu ada di aplikasi catatan teman-teman. Tuh. Ini AI-nya udah banyak banget. Nah, main ya buat iseng-iseng ya. Nah, ini tampilan di setelannya teman-teman. Dan ini pakai tema nggak sih? Pokoknya di HP Infinix Note 30 yang gue pakai nih, XOS 14 ini tampilannya begini ya. Ini gue nggak tahu nih pakai tema apa enggak gitu ya. Icon-iconnya begitu, sedangkan kalau di XOS 15 yang baru itu kayak gini nih. Jadi ada kotaknya gitu, nggak icon polos doang. Coba kita gelapin ya biar sama. Sama nggak kira-kira? Oh iya bener tuh kan. Jadi ada kotaknya teman-teman. Ya, tampilan icon di setelan ada kotaknya, nggak icon doang polos gitu kan. Kayak sini nih ada tips eksklusif. Ini perkenalan XOS 15 ya, media dan hiburan, personalisasi, tips dan trik studio foto. Ini yang sering diincar sih teman-teman. Jadi di menu studio foto tuh ada penghapus AI gitu. Coba sekarang kita klik edit, ikutin tutorialnya kan, itu belum ada, nggak ada penghapus AI, itu nggak ada, itu tipsnya doang ya kan. Jangan ini yang nge-porting ROM-nya dari Infinix Note 50 ke 40 kayaknya nggak ngapus itu deh, itu harusnya Note 50 yang ada ya. Ya mungkin nanti ketika update berikutnya itu baru dimunculin, ngadi-ngadi. Oke, itu tips dan trik ya. Dan di bawahnya lagi nih, ke bawah nih ada Infinix AI, ini baru teman-teman, ini baru ada di XOS 15, Android 15 di Infinix Note 40 ini ya. Ini baru ada. Kayak ada suara Volax, sentuhan pintar gitu kan. Terus red, pokoknya AI lah gitu. Banyak terjemahan, kayak gitu-gitulah. Dokumen, penulisan, catatan AI, generator wallpaper udah ada ya. Lingkari untuk mencari. Nah, ini yang tadi di bawah ini. Nah, ini dia gitu. Bisa dimatikan? Bisa dimatiin AI-nya. Klik lainnya ya, fasilitas cerdas udah ada gitu. Tadi nih. Nah, cara matikan garis ini ya, circle to search itu, lingkari untuk mencari itu di sistem, navigasi sistem, dan lingkari untuk mencarinya di off gitu. Cuman tetap ada nggak garisnya?
ya tetap ada dong. Fungsinya nggak ada jadinya tuh. Jadi kalau menurut gue penting dihidupin aja ya lingkaran untuk mencarinya gitu ya, buat gaya-gayaan aja kalau depan temen gitu kan. Asisten suara dan nah garis di bawah ini nih bisa hilang kalau kita hidupkan navigasi 3 tombol. Nah itu nggak ada kan garis bawahnya kan, gitu dia. Lingkaran untuk pencarinya ada, cuman pencet tombol home tuh gitu teman-teman. Kayak Infinix Note 40 XOS 15 Android 14 itu baru kalau kata gua. Oke. Ini ada sensitivitas gestur kembalikan ini ya. Nah tadi ada peringatan tuh, sensitivitas yang lebih tinggi dapat bentrok dengan gestur aplikasi di layar. Nah mungkin teman-teman yang pikirnya bagian sudut-sudutnya delay atau ya nyentuhnya nggak maksimal, mungkin ini settingannya kali ya. Kayak itu tadi soal garis bawah ini ya. Ini udah tanggung masuk ke setelan sistem ya, kita lihat aja. Ini ada tekan dan tahan tombol daya teman-teman. Yang terjadi adalah situ kan bisa untuk luncurin Volax ya. Coba kita klik, muncul nggak? Nah, ini agak lama nih karena Volax-nya gue matikan gitu. Nah, tekan tombol power itu agak lama jadinya untuk munculkan matikan daya dan mulai ulang. Ada teman-teman yang mikirnya itu gagal gitu, nggak bisa matiin HP. Padahal itu karena saat kita tekan tombol ulang ya, itu getaran pertama itu untuk launcher Volax gitu teman-teman. Volax-nya udah gue matiin nih. Ini ada tekan dan tahan tombol daya. Coba ke menu daya ya. Jadi cepet nggak? Oh, lebih cepat teman-teman ya, karena getarnya sekali doang, nggak ada getar untuk munculin AI atau Volax ya. Di sini ada tulisannya nih, menu daya, tekan tombol daya dan tombol naikkan volume secara bersamaan. Coba yuk, apakah jadi lebih cepat? Volume dan tombol volume atas ya, tombol power. Nah gitu. Jadi kalau ininya aktif dan mau cepet muncul menu daya ya, atau opsi pilihan restart dan matikan HP, tombol power dan volume up bareng, itu langsung muncul gitu teman-teman tipsnya ya. Jadi bukan bugs itu, cuman nambah opsi aja. Perekam layar, resolusi FHD 1080, frame rate nya bisa ke 60 fps dong. Rekam suara mikrofon, rekam suara perangkat gitu teman-teman. Resolusinya ke Full HD 1080. Jadi banyak yang baru kan. Wallpaper dan personalifikasi, tampilannya jadi begini. Coba kita lihat di XOS 14 ya. Wallpaper dan personalifikasi ada nggak? Ada dong. Ada ya, personalisasi doang. Nah begini nih. Di situ ada tambahan. Kalau di XOS 15 ada jadi satu ya, wallpaper dan personalisasi gitu. Di sini ada wallpaper statis, online, galeri, atasnya animasi, wallpaper generator AI. Nah, di bawahnya ada layar kunci, pengaturan desktop warna DIY, font tayangan video slide. Nah, di sini ada tema online. Tema online, pengaturan layar utama, warna sistem DIY, pertunjukan video saya. Ini cuma tampilannya aja yang beda. Gitu, teman-teman. Fungsinya sih sama. Di font ini ada penambahan nih, teman-teman. Ada font Transcend, jadi defaultnya nambah Transcend dan Roboto. Ukuran font bisa disetting, dan yang baru ini nih, ketebalan font. Itu tuh, kelihatan kan? Gitu loh. Jadi ketebalan font bisa disetting, tapi hati-hati ya, jangan terlalu tebal karena nanti teksnya itu kepotong. Jadi ada settingan baru di font, ketebalan font, dan font baru Transcend gitu loh. Kayak ini wallpaper dan personalisasi di sini nih teman-teman ya. Kalau yang lama, rasio penjagaran layar kayak gini nih. Ada pilihannya 120, 90, 60. Kalau di Note 40 itu nggak ada pilihan 90 Hz teman-teman. Adanya 60 dan 120. Tapi diganti jadi begini nih. Pilihannya nih, beralih otomatis, standar itu 60 Hz ya, tinggi itu 120 Hz. Cuman di sini
nggak ditulis 120-nya. Ini akan menghadirkan pengalaman visual paling lancar, namun akan meningkatkan konsumsi daya secara signifikan. Gitu. Tapi nggak tulis 120 Hz. Gitu. Cuman standar dan tinggi aja. Suara getaran coba. Ada yang baru nggak di soundnya? Nah, umpan balik haptik teman-teman. Dari dulu gue pakai HP gitu. Gue baru sekarang ngaktifin haptiknya karena haptik di Note 40 ini ya setelah update XOS 15 Android 15 itu jadi lembut. Cuman sayang yang nggak ada settingan untuk tingkat getarannya gitu loh. Kalau yang lama, kalau di XOS 14 di suara dan getaran opsinya kayak gini nih, haptik dan suara nih. Gitu teman-teman. Nah ini dia umpan balik haptiknya, ada settingannya kalau dihidupin rendah, tinggi gitu-gitu. Ya. Di Note 40 tadi yang Android 15 itu nggak ada pilihannya, tuh nggak ada settingan getarannya. Jadi opsi cuman umpan balik haptik on apa off, udah gitu doang. Suara DTS nggak ada yang baru. Kalau ke notifikasi dan bilas status ya, kita cek. Nah ada tweet terhadap notifikasi. Nah ini nih. Tempo hari itu ada yang komen gini, kenapa nada notifikasi saya kok makin banyak notifikasinya makin kecil. Nah ini settingannya. Adaptif terhadap notifikasi, otomatis turunkan volume saat Anda menerima banyak notifikasi dalam waktu singkat gitu. Jadi kalau ada gebetan ente gitu kan, kalau WhatsApp per kata gitu. Nah pertamanya kenceng tuh notif pertama, berikutnya kecil gitu teman-teman. Ini dia adaptif terhadap notifikasi. Jadi kemarin yang komen gue lupa lagi, itu ininya hidup. Kalau volume notifikasi awal kencang, berikutnya kecil, ini hidup. Lalu ke kata sandi dan keamanannya, yang baru nggak? Nah ini update keamanan 5 Maret ya, security patch-nya, update sistem Google Play-nya 1 April. Nah kalau teman-teman perhatikan saat proses update ya, itu ada pilihan sistem ganda atau dual system gitu kalau nggak salah. Ini dia. Jadi kayak Xiaomi ya, halo aktif ada nggak nih perubahannya halo aktif? Masih sama aja. Fitur spesial nih Tempari, ada yang nanya, ada yang baru nggak di fitur spesial? Ada ini dynamic bar, kita klik. Dynamic bar jadi begini nih teman-teman tuh, bisa dilebarin, kecilin, dilebarin. Ini untuk notifikasi hotspot, kalau kita ngidupin hotspot gitu kan, nanti muncul di lingkaran sini nih. Contoh nih ya, tuh, kita klik lebar dia, gitu teman. Berlaku untuk media player, atau lagi dengerin musik gitu, Bluetooth. Kalau lagi pakai TWS tuh muncul hotspot dan ngecas juga deh kalau nggak salah deh. Menilai wajah, panggilan telepon, perekam suara, animasi pengisian daya tuh ya. Memutar media, kode verifikasi SMS. Jadi kalau nerima OTP muncul di situ juga. NFC di situ. Itu mundur game. Hotspot, stopwatch, timer, Google Maps, rekaman layar. Itu baru ya. Notifikasi center. Ponsel Anda akan berkedip ketika ada panggilan WhatsApp yang masuk. Boleh juga. Pengisian daya bypass masih ada. Tuh, jangan lupa diaktifin itu kalau main game. Nah, ini tampilan di penyimpanan teman-teman ya. Oh, masih sama. Gitu, membersihkannya ini di atas, kalau XOS 14 di bawah gitu aja. Ada opsi bersihkan file lama, tuh lainnya coba klik yuk. Nah, ini jadi mudah untuk bersih-bersih ya. Bersihkan file duplikat, kompresi gambar, kompresi video. Jadi gambar atau video bisa dikompres untuk penghemat penyimpanan. Bersihkan file besar, copot pemasangan, untuk paket pemasangan, bersihkan file lama. Ada opsi gitu ya teman-teman. Ini ada nggak? Oh, kalau ini pembersih memori doang, XOS 14 ya. Nggak ada. Jadi ini baru nih teman-teman ya. Nah, di sini sistem firmware-nya dipisah teman-teman loh. Jadi ada tab sistem sendiri, firmware sistem 12,9 GB, data sistem 17 GB, manajemen penyimpanan rendah, sini juga ada tuh. Untuk sistem
Kalau XOS 14 digabung. Nah begitu loh. Nah sekarang animasi charging ya, itu berubah juga loh. Nah begini teman-teman ya, tampilan animasi ngecasnya ya, warna biru begitu. Si XOS 14 Infinix Note 40 juga begini tampilannya. Ada menu lagi di bawahnya gitu kan. Nah coba ke Note 40 yuk. Nah sekarang begini tampilannya teman-teman nih. XOS 15 Android 15 begini, tampilan lebih gede dari yang tadi kan. Nah ini ada suhu rendah, pintar, dan hyper. Ada pilihannya gitu loh. Kalau suhu rendah warnanya biru, cuman ukurannya tetap lebih besar. Ada tulisan max 45 watt, all round fast charge. Pintar ungu. Oh itu hyper ungu, sorry. Pintarnya hijau. Nah gitu. Jadi ini baru juga ya animasinya ya. Oke, jadi gitu aja nih temen-temen ya, beberapa fitur dan perubahan XOS 15 Android 15 di Infinix Note 40 yang gue temuin. Nah, kalau dirasa ada yang kurang atau teman-teman nemu yang lain, komen aja nggak apa-apa. Jadi gue jadi banyak tahu ya, teman-teman yang lain juga jadi tahu gitu. Nah, jadi gimana, mau update atau enggak nih? Jadi jangan lupa di subscribe teman-teman, dan see you, bye bye.